kan tadi kita udah bahas proker nih Bang ya kan, kayak program kerja, kenapa harus ada kegiatan yang diminta oleh rektorat segala macam. Nah, kita tahu kan kemarin-kemarin juga kita ada beberapa program sosial seperti kayak BPI, Bantuan Pendidikan IKA Diksi, terus juga ada IPS, IKA Diksi Peduli Sesama. Sesama. Gitu. Kan kita nih bantuan pendidikan ya Bang ya. Tapi apa yang mendasari kita nih IKA Diksi nih mengadakan kegiatan sosial tersebut gitu Bang? Apa karena rasa kita kita dibantu, kita juga harus membantu sesama gitu, atau ada yang lain Bang gitu? IKA Diksi Untirta mempersembahkan podcast beraksi bersama kita IKA Diksi. BPI ya, BPI sebenarnya kegiatan yang udah lama berjalan ya, itu semenjak kepengurusannya Kansor yang pertama kita sudah mengadakan BPI. Sebenarnya ya oke, mungkin ada yang bilang wah IKA Diksi juga mungkin orang-orang yang istilah kata kurang mampu dalam hal biaya, tapi kenapa kita mampu mengadakan kegiatan itu? Iya, intinya kita pengen berbagi aja ya sebenarnya, karena yang di Untirta ini mungkin banyak juga yang senasib sama kita tapi nggak seberuntung kita, itu aja sih sebenarnya. Iya, karena banyak kan yang katanya golongan satu tapi tidak mendapatkan beasiswa seperti kita. Iya. Karena ya gini loh, untuk beasiswa bidik misi juga kan di setiap kampus kan ada batasannya, artinya ada kuotanya. Ya mungkin mereka sebenarnya yang golongan satu ini mungkin masuk kriteria bidik misi Untirta, cuman emang nggak beruntung lah, artinya mungkin yang masuk ke Untirta ini banyak lah gitu, dan kuota bidik misinya ini emang terbatas. Jadi kita pengen membantu yang memang satu frame sama kita, yang mungkin untuk kuliah aja pasti dia ya sama-sama kita lah, pas-pasan, dan mereka emang punya semangat kayak kita juga pengen kuliah. Nah disinilah kita tergerak untuk mengadakan BPI ini. Jadi kita walaupun hanya sedikit tapi kita pengen saling membantu. Mungkin buat teman-teman yang di luar bidik misi Untirta yang mungkin satu ya mungkin punya nasib sama lah gitu tuh. Sama gitu. Karena kurang beruntung aja, kurang beruntung dapat lolos ke bidik misi. Ya. Gitu. Ya ini sebenarnya diapresiasi juga sih sama pihak rektorat. IKA Diksi sangat mulia gitu tuh mengadakan sekelas BPI beasiswa yang memang diperuntukkan buat yang kita yang mungkin satu frame lah, dalam artian yang untuk kuliah ini ya mungkin kurang mampu. Ya mereka juga pasti untuk biaya saya kira sama kayak kita lah, tapi mereka semangatnya mungkin sangat bagus walaupun memang nggak dapat bidik misi, tapi mereka tetap pengen kuliah. Nah ini yang pengen kita bantu. Tapi kita juga kan mungkin nggak semuanya bisa kita bantu ya, mungkin hanya seleksi lagi, terus mungkin dari dana juga mungkin nggak terlalu besar, tapi mudah-mudahan bermanfaat, ya membantu juga gitu. Kita juga itu ya, kita melakukan kegiatan tersebut juga uangnya dari rekan-rekan bidik misi juga ya kan, dari kegiatan. Ya, dari uang kegiatannya kita iuran lah gitu, pemberdayaan dari kita sendiri. Mungkin teman-teman yang belum tahu kan, misalnya suka ada yang bertanya gitu Bang, kadang-kadang, uang kegiatan kita tiap semester cair kok diminta gitu kan. Nah ini teman-teman mungkin sedikit informasi, kita melakukan kegiatan BPI, melakukan kegiatan sosial, IKA Diksi Sesama segala macam, itu sumber dananya juga dari teman-teman gitu. Secara tidak langsung walaupun teman-teman tidak terjun ya Bang, tapi ikut membantu teman-teman kita yang ingin mengikuti BPI ini ya Bang. Ya Bang juga pengen menjelaskan sedikit ya, kenapa mungkin tiap semester kita harus dipinta uang kegiatan. Ya sebenarnya kita nggak mau memberatkan teman-teman yang di luar sana ya. Kita juga sebenarnya nggak mau lah hal-hal kayak gitu. Cuman ya itu tadi mungkin itu juga masuknya ke sedekah. Kita kan ya di tarik iuran kan nggak gede juga ya. Betul. Mungkin ya 50.000 lah. Tapi nggak nyampe 10. Tapi untuk impactnya ini nih, dampaknya ini sangat luar biasa menurut saya. Mungkin dengan kita mengeluarkan satu orang 50.000, tapi bisa membantu banyak orang, banyak kegiatan lah.
mungkin dari BPI, terus kita juga kan ada Ikadiksi masuk peduli sesama kan itu masuk desa dan itu memberikan dampak yang sangat baik menurut saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tidak keberatan lah ketika memang di apa namanya untuk tiap semester itu tuh. Ya itu dari dulu kok, itu dari dulu dan kita juga ikhlas, kita juga kan istilah kata oke lah mungkin ini sedekah kita gitu tuh. Mungkin ini sedekah. Kalau nggak dipaksa kayak gitu ya yang namanya orang ya mungkin kadang-kadang ya ada yang sedekah ada yang enggak, ya udah kita paksa aja ini namanya sedekah, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lah dengan sedekah ini nih karena emang bermanfaat kan, mudah-mudahan teman-teman juga ikhlas. Ya kita juga ada kegiatan-kegiatan ya untuk semuanya juga gitu tuh, untuk semuanya juga tidak terkecuali. Secara tidak langsung teman-teman yang membayar uang kegiatan menaruh saham. Iya. Ya untuk membantu adik-adiknya kan kegiatan memprediksi, prediksi kan juga dari uang teman-teman gitu ya kan. Jadi teman-teman secara tidak langsung memberikan saham teman-teman, sedekah teman-teman untuk membantu adik-adik 21, 22 dan berikutnya tuh untuk lebih berkembang lagi secara ke organisasinya, ke mahasiswaannya ya kan, sebagai mahasiswa bidik misi jadi berkembang SDM-nya gitu ya. Betul, jadi 50.000 tiap semester padahal tuh. Itu bisa dampaknya. Ya mudah-mudahan ya dampaknya besar walaupun ya 50.000 mungkin besar lah, mungkin bagi kita sebagai mahasiswa bidik misi mungkin besar lah, cuman efeknya atau dampaknya sangat besar juga gitu tuh. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi malah. Karena lebih kan besar kita lagi. juga kalau sedekah pasti digantinya 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat. Nah, yang penting ikhlas aja. Iya, yang penting ikhlas teman-teman. Iya itu. Nah ini Bang, kita udah bergeser dari pertanyaan ke mana? Sekarang ini ada pertanyaan dari Instagram. Waduh, siapa ini? Instagram. Ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens Instagram. Ya boleh. Iya, ini pertanyaan pertama nih langsung nih dari abang tercinta kita, Abang TB Ansor. Bang TB Ansor. Bertanya ya. Abang nih mungkin karena kita nih bentar lagi kan mau ada milad nih. Abang TB bertanya. Ya, hatur nuhun nih sama Kak Ansor sudah bertanya. Kayaknya sangat bagus nih. Nah, Bang TB bertanya, tanggal berapa sih Ikadiksi berdiri atau miladnya Ikadiksi itu tanggal berapa sih? Dari Bang Ansor ya, saya rasa semuanya udah tahu ya, udah familiar banget untuk tanggal ya. Udah ya mudah-mudahan pada tahu lah, kalau ada yang belum tahu. Agak keterlaluan. Iya, karena ini miladnya Ikadiksi Untirta. Tanggal berapa, Par? Dari saya udah tahu dong tanggal milad Ikadiksi 27 Januari. 27 Januari tahun. Enggak tahu kayaknya nih. Tahun 2011. 11. Betul, berarti udah jalan berapa tahun ini? Udah 11 tahun, Bang. 11 tahun ya, iya, 2022. Alhamdulillah ya, sampai berdiri sampai 11 tahun. Menurut Abang itu waktu yang cukup lama banget. Bener. Untuk sebuah organisasi ya, itu udah lama banget dan kita bahkan sampai berkembang sampai saat ini gitu tuh. Berkembang sampai ya, saya harapannya sampai ke depan pun walaupun memang beasiswa ini sudah berganti dari bidik misi ke BPI, mudah-mudahan Ikadiksi tetap selalu ada, artinya selalu berdiri lah. Semoga adik-adik yang BPI tetap berkarir di Ikadiksi Untirta. Itu aja. Teman-teman KIP kuliah ya kan, KIP dari kuliah. misi sekarang ke KIP kuliah tapi tetap semangatnya semangat Ikadiksi. Ya, kita tidak membedakan satu sama lain lah. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya dari Instagram im_melku nih. Pertanyaannya nih, masa jabatan di organisasi Ikadiksi itu berapa tahun sih Bang dan berapa periode batasnya? Jabatan. Iya, jabatan. Misalnya kayak Abang tuh kemarin tuh berjabat tuh sampai berapa tahun gitu, misalnya 2 tahun kah atau 2 periode, 3 periode gitu Bang. Ya, sebenarnya sama aja, sama dengan ormawa-ormawa yang lain. Untuk kepengurusan lebih 2 periode ya, artinya pertama kita ikut dulu di Ikadiksi Untirta ya, mungkin kayak kita itu sebagai anggota muda. Itu 1 periode. Nah, periode berikutnya terserah kita mau menjadi apa namanya utama kadep gitu. Pengurus inti ya, kalau di kita ada pengurus, mau masuk pengurus inti ataupun mau masuk anggota apa, berarti anggota setelah anggota muda. Jadi anggota senior. Anggota senior. Jadi emang kita ada 2 periode, ditambah 1 periode lagi kalau teman-teman mau lanjut
di kepengurusan itu masuknya di Dewan Pertimbangan. Itu masuk tahap akhir. Tahap akhir. Itu untuk secara struktural ya kita ada 3 periode kepengurusan dan setelah itu kita ya mungkin jadi alumni Kadiksi Untirta dan setelah itu nggak ada batasan lagi. Kita mau berapa tahun pun di Kadiksi ataupun sudah lulus pun kita masih ikut sama-sama. Artinya ya kalau ada kegiatan atau apapun itu kita masih bisa ikut. Ya kita nggak membatasi siapapun itu ya. Alhamdulillah abang juga ya selalu datanglah setiap kegiatan yang memang ketika abang ada luang walaupun agak sibuk juga ya kita disempatkan lah sama dengan teman-teman yang lain juga. Ya pengennya seperti itulah teman-teman yang di pengurus juga pengen seperti itu juga gitu tuh. Biar kita juga nggak sebatas di kampus aja, nggak sebatas di organisasi Kadiksi aja, tapi ya sampai ke kapanpun itulah, nggak ada batasan waktu ya. Tetap jadi keluarga seterusnya. Iya. Ya tadi itu sampai ada yang sampai berkeluarga juga kan. Bener. Alhamdulillah. Gitu makanya teman-teman tuh kalau misalnya teman-teman yang pengurus sekarang lagi aktif nih, jangan lupa nih kata-kata Bang Rudi, kita tuh setelah 3 tahun bebas tapi jadi keluarga yang seutuhnya gitu. Jangan cuma jadi keluarga yang mudah-mudahan. Iya, karena juga 3 tahun udah waktu yang cukup ya Bang, karena setahun berikutnya fokus skripsian. Nah selanjutnya nih ada pertanyaan dari Instagram Maitami_Sofia. Pertanyaannya, bagaimana sih cara mempertahankan orang-orang yang ada di organisasi Ikadiksi ini agar merasa nyaman? Karena kayak Ikadiksi ini kayak Bang Rudi aja, Bang Maskin, kan? Yang itu kayaknya nyaman banget nih di Ikadiksi ini sampai udah lulus pun masih sayang gitu sama adik-adiknya tuh. Dari abang tuh gimana tuh kalau di Ikadiksi tuh caranya tuh? Yang pertama kita juga harus dari diri kita dulu ya. Kita harus mempunyai rasa memiliki, itu aja sih sebenarnya. Harus mempunyai perasaan untuk memiliki Ikadiksi ini. Artinya ya kita kuliah berkat Ikadiksi gitu. Maksud dalam artian ini kita bisa kuliah ini karena ada Ikadiksi. Coba misalkan ini hanya perumpamaan, kalau nggak ada bidik misi apakah bisa kuliah? Saya tanya Akbar deh. Kalau misalkan nggak ada bidik misi, kira-kira bisa kuliah nggak? Pasti. Saya mah udah ibaratnya Ikadiksi, udah gerbong utamanya nih. Kalau saya nggak lewat nih, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Artinya apa? Nggak bisa kuliah? Betul, nggak bisa kuliah karena gerbang utamanya aja udah ketutup. Ketutup ya. Sama kayak abang pribadi ya. Kalau nggak ada bidik misi, kayaknya nggak bakal bisa. Ini hanya rasional ya. Iya, hanya secara masuk akal lah. Kalau misalnya kita berbicara doa atau apapun itu dengan cara apapun pasti walaupun gak ada benefit mungkin kita masih bisa kuliah. Ada cara lain. Cuman secara rasional ya, secara masuk akal kalau nggak ada bidik misi mungkin abang nggak bisa kuliah. Artinya ya mau ada biaya dari mana ya, kemampuan ekonomi kita ya mungkin sebagai mahasiswa bidik misi terbatas gitu tuh. Mungkin untuk sehari-hari saja di keluarga kita mungkin banyak kekurangan. Ini mau kuliah mau dari mana gitu uangnya. Itu yang pertama ya, kita tanamkan rasa itulah, rasa memiliki ini. Ketika kita ada bidik misi kita bisa kuliah, tanamkan rasa itu gitu tuh. Kita harus, jiwa kita ini harus tergerak untuk ke situ gitu tuh. Terus yang keduanya ini nih yang kita tanamkan dulu ya dalam diri kita. Gimana kita mau membuat orang nyaman kalau kita aja nggak nyaman. Betul. Ya kan? Orang kan ibaratnya jadi ngikut kayak. Dia mau ngajak gue nyaman juga nggak nyaman ya. Gimana orang mau ini gitu, mau ikut atau mau mencontoh kita kalau kita aja nggak punya rasa memiliki, nggak punya rasa kenyamanan, gimana coba? Kalau kita sudah memiliki dulu nih pas masuk Ikadiksi, nah insya Allah orang-orang juga akan melihat kita juga, apalagi mungkin ya kayak pendiri ataupun ya mungkin kayak senior, kalau misalkan mempunyai rasa memiliki sangat mudah gitu untuk mengayomi, untuk membuat orang itu nyaman. Ya mungkin hanya sekedar untuk disapa. Kalau kitanya benar-benar dari hati, orang itu saya yakin akan merasa nyaman. Disapa sedikit langsung kayak wah. Ya. Disapa. Bukan basa-basi ya. Kalau hanya basa-basi aja ya garing gitu. Artinya ya biasa aja dari mimik mata ataupun dari wajah akan kelihatan. Saya yakin itu. Orang-orang psikologi pasti tahu. Iya. Hatam banget lah. Jadi untuk merasa nyaman anggota ini
ya jangan dipaksa aja dulu. Ya maksudnya ya biar dia ngikut alurnya aja. Ngalir. Tapi kita tetap ayomi, tetap kita sapa, tetap kita tanya, ataupun ada anggota yang lain misalkan, ya kita tetap kabarin, kita tetap support. Tapi jangan dipaksa, orang nggak mau dipaksa gitu. Siapapun itu, orang nggak mau dipaksa. Ya senyamannya dia aja. Tapi kalau kita sudah mengerahkan itu dan dia nggak mau juga, berarti dari dianya emang udah nggak ada rasa nyaman, mungkin rasa tidak memiliki, sudah ada rasa penolakan. Ya udah, biarin aja dulu. Nanti juga kalau dia merasa butuh kita atau butuh Ikadiksi akan datang dengan sini, dan ini orang-orang ini yang bakal lama di Ikadiksi. Itu aja sih. Banyak yang kayak gitu, banyak juga. Ya itu aja sih, diayomi, ya disapa, ditanya, tapi jangan memaksa. Jangan terlalu memaksakan lah, itu aja sih. Jangan menarik terlalu kencang gitu ya. Ya, seperti pasir lah. Kita genggam pasir terlalu kencang juga dia akan lepas kan. Terlalu ini juga dia bakal ketiup angin, ya kita biasa aja gitu tuh. Ya kita genggam senyamannya kita aja. Biar si pasirnya ini ya tetap ada, itu aja sih sebenarnya. Iya benar banget ya kan. Nah nih, ada pertanyaan unik nih dari Instagram Bintang. Waduh. Pertanyaannya nih, apakah acara MP3 Diksi termasuk persyaratan untuk bisa masuk ke dalam organisasi Ikadiksi? Ya, secara keorganisasian ya, secara birokrasi lah, artinya kita juga ada struktural ya, ada struktural perekrutan. Kita ada juga di ADART. Jadi kalau di ADART ataupun secara umum lah, secara umum MP3 masuk dalam kategori apa tadi? Syarat untuk masuk organisasi. Persyaratan untuk masuk organisasi secara ini ya, secara struktural ya. Memang MP3 dipersyaratkan untuk masuk organisasi. Artinya gini, gimana orang itu mau masuk organisasi kalau dia pun nggak ikut pelatihan kepemimpinan di Ikadiksi Untirta. Nanti kalau pas masuk agak sedikit bingung, apa sih di Ikadiksi ini secara kepemimpinannya, terus emang di dalam Ikadiksi itu apa aja, kalau yang nggak tahu pasti bingung. Betul. Pasti bingung, itu secara struktural ya. Saya emang menginginkan ya ikut MP3 ini. MP3 kan pelatihan masa kepemimpinan. Jadi kita emang harus tahu Ikadiksi itu secara keorganisasian, secara kepemimpinan seperti apa. Apakah beda dengan yang lain atau memang ada persamaan dengan yang lain, itu harus tahu sebenarnya. Dari Maper juga harusnya udah ikut sebenarnya, cuman karena kita bukan bergerak ya, kita filosofinya adalah kekeluargaan. Kalaupun dia kalau nggak sengaja dia nggak ikut MP3, misalkan ada halangan, kita ada toleransi sebenarnya. Misalkan dia keinginan kuat untuk masuk organisasi tapi dia nggak bisa ikut MP3, misalkan ada keluarganya memang berhalangan ataupun apapun itu yang sehingga dia nggak bisa ikut, ya saya dari pribadi ingin dia tetap masuk di organisasi, nggak ada yang ribet gitu tuh, nggak ada yang ribet. Tapi kalaupun dia dengan sengaja, nah ini saya kurang setuju. Kenapa dia nggak ikut MP3? Sementara di Ikadiksi ini ya bukan organisasi sembarangan juga gitu. Jadi harus orang yang terkader. Artinya dia harus tahu seluk-beluk Ikadiksi Untirta. Betul. Tapi kalaupun dia punya halangan ataupun dia nggak bisa ikut pas MP3 dan dia berkeinginan kuat untuk ikut, pasti kita rangkul juga. Kita nggak ada membedakan itu. Dengan terkecuali ya ilmu-ilmunya, ya, pasti dia juga bakal nerima. Ya, gitu. Karena nanti kalaupun nggak ikut pengkaderan, dia akan bingung Ikadiksi ini mau seperti apa. Terus untuk erat dengan anggota yang lain, pasti dia nggak mengenal satu sama lain gitu. Nanti dia bingung sendiri. Karena kan kita kenalannya di Maperdiksi dan MP ini pentingnya dua kegiatan ini gitu tuh. Karena kan juga untuk di Ikadiksi ini MP3 Diksi dan Maperdiksi itu benar-benar satu kali seumur hidup. Ya. Tahun depan nggak bisa ngulang lagi. Nggak bisa ngulang lagi. Bisa sih ngulang lagi, nggak masalah. Kita bisa ngulang lagi. Cuman ya dia bareng sama adik-adik, bareng sama adik-adik yang jadi lain. kayak LK ya bang ya. Jadi saya itu ada dua jalan ya untuk masuk Ikadiksi. Kalaupun dia ya saya pengennya ikut MP3 biar dia juga tahu apa sih pengkaderan yang ada di Ikadiksi Untirta ini. Kalaupun dia nggak bisa MP3 dengan alasan yang sangat kuat, ya saya berharap dia tetap ikut organisasi. Ya kita nggak menghalangi orang lain lah gitu tuh. Dengan alasan yang jelas ya dan yang kuat. Saya khawatirnya nanti siapapun boleh masuk tanpa MP3, nanti semua orang begitu.
MP3 sepi nanti. Iya, Kan bener. pengurus yang kelabakan. Bener banget. Iya. Iya, karena kan kita juga apa namanya, kita membentuk ya Iya. SDM yang bagus juga, walaupun meskipun nanti di MPT Diksi mereka tidak melanjutkan ke organisasi IKA Diksinya, mungkin dia terbentuk di organisasi di yang lainnya, tapi Iya. kita berharap banget bisa berkontribusi di Iya. IKA Diksinya ya Bang ya, Ya, diksinya. karena kan kita ibaratnya regenerasi, Iya. kita juga apa namanya berganti tiap tahun, Berganti Itu tiap aja. tahun. Iya, iya, ada regenerasi lah. Iya, karena kita tuh organisasinya pokoknya keren lah. Oke, mungkin sekarang kita sudah mencapai penghujung podcast Penghujung nih, Bang. podcast, Mungkin ya. saya akan bacakan kesimpulan nih yang Ya. tadi Abang sampaikan, bahwa kita tuh adalah IKA Diksi Untirta tuh organisasi yang berlandaskan kekeluargaan. Nah, teman-teman. Nah, organisasi Untirta ini merupakan yang langsung berhubungan birokrasinya dengan rektorat, khususnya di WR3, Wakil Rektor 3 bersama dengan kemahasiswaan teman-teman. Nah, terus organisasi Untirta itu memiliki departemen yang sekarang tuh ada 6, kan ada sosial, kominfo, kaderisasi, eksternal, internal, dan juga pendidikan dan pengembangan. Nah, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan organisasinya dari mahasiswa biasa yang bidik misi kuliah, itu bisa mengikuti yang namanya Memperdiksi dan juga MP3 Diksi gitu. Mungkin dari Abang ada closing statement buat teman-teman nih untuk mengingat Apa namanya, ya tetap semangat lah buat teman-teman IKA Diksi Untirta. Ya kita sama-sama di sini satu perjuangan lah ya, satu frame, kita sama-sama lah di IKA Diksi Untirta ini, satu nasib sepenanggungan lah. Ya mohon yang di luar pengurus juga tetap dirangkul ya oleh pengurus yang nanti ke depannya. Ya mudah-mudahan kita bisa eksis lagi untuk ke depannya, apalagi dengan ada kegiatan podcast ini. Ini dari departemen apa nih podcast? Departemen Kominfo. Kominfo ya, luar biasa ya. Menurut Abang sih sangat luar biasa banget. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa berlanjut lagi, entah itu mungkin 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali ya. Teman-teman senior juga mungkin pengalamannya juga lebih banyak lagi dari Abang, juga lebih banyak pengalaman lah, bisa di-share lah di podcast ini. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih untuk Bang Rudi nih atas Ya. kesempatan dan waktunya untuk memberikan kita semua edukasi tentang keorganisasian Untirta, logo Untirta, dan juga bagaimana kehidupan organisasi Untirta. Saya pribadi Akbar Putra berterima kasih buat Abang dan juga rekan-rekan produksi podcast Beraksi. Oke, mungkin Tos dulu dong. Oke, tos dulu. Ya, mudah-mudahan kedepannya lancar ya. Amin. Buat IKA Diksi Mungkin Untirta. kita Ya. sebelum kita tutup dan akhiri, kita jargon dulu, Bang. Boleh. Oke. Apa tuh jargonnya? Lupa ya? Salam IKA Diksi Oh iya, dong. siap. Iya, kita salam Masih IKA ingat ya? Oke, mungkin Abang yang mimin, saya yang jawab. Boleh. Oke, siap. Oke ya. Boleh kita jargon, Bang. Salam IKA Diksi. Salam semangat berprestasi. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti podcast Beraksi bersama kita IKA Diksi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, Bang. Ya, Terima kasih. boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.